Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre yang pertama. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh, jurusan Ekonomi Syariah, ingin menjelaskan tinjauan akad tijarah lainnya pada asuransi syariah. Jadi, pengertian akad tijarah. Tijarah atau dagang menurut istilah fiqh adalah mengolah harta benda dengan cara tukar menukar untuk mendapatkan laba atau keuntungan dengan disertai dengan dagang. Yang dinamakan harta dagangan atau tijarah adalah harta yang dimiliki dengan akad tukar dengan tujuan untuk memperoleh laba, dan harta yang dimilikinya harus merupakan hasil usahanya sendiri. Kalau harta yang dimilikinya itu berupa harta warisan, maka ulama secara sepakat tidak menamakannya harta dagangan. Akad tijarah adalah akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Bentuk akad yang menggunakan mudharabah. Jenis akad tijarah dapat diubah menjadi jenis akad tabaruk bila yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya, sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya. Hukum tijarah pada prinsipnya adalah mubah atau dibolehkan. Hal ini didasarkan pada surah Al-Baqarah ayat 2 ayat 275, artinya orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Ta'ala menghalalkan jual beli dan menghalalkan riba. Orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka bagimu apa yang diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Akad-akad tijarah lainnya dalam praktik asuransi syariah. Akad tijarah adalah segala macam perjanjian yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Ada beberapa akad tijarah yang digunakan dalam praktik asuransi syariah, yaitu akad mudharabah, akad wakalah, akad wadiah, akad musyarakah, dan akad mudharabah mustaqarah. Akad-akad ini dalam praktiknya diimplementasikan dalam beberapa perusahaan asuransi syariah di Indonesia. Misalnya, asuransi syariah pasar produk saving menggunakan akad wadiah. Akad mudharabah. Mudharabah adalah pemilik harta memberikan kepada mudharib, orang yang bekerja atau pengusaha, suatu harta supaya dia mengelola dalam bisnis keuntungan dibagi antara mereka berdua mengikuti syarat yang mereka sepakati. Dalam rangka untuk menghindari praktik riba, maka implementasi mudharabah pada takaful keluarga asuransi jiwa dapat dilihat misalnya penghitungan rate premi. Cara perhitungan dengan asumsi bunga tetap diganti dengan skim mudharabah atau bagi hasil. Demikian juga dalam skim investasi dan perhitungan surplus underweighting. Penentukan hak atas dana dari hasil investasi, produk saving, dan atas dana dari produk non saving semuanya bebas dari bunga, dan sebagai gantinya digunakan instrumen mudharabah. Dengan demikian takaful keluarga dalam sistem dalam operasional bersih dari praktek riba. Berikut adalah rukun mudharabah menurut Syekh Antonio. Yang pertama adanya pemodal, sahibul mal. Yang kedua pengelola atau mudharib. Yang ketiga modal mal. Yang keempat nisbah keuntungan. Yang kelima sigat atau ijab kabul. Keistimewaan sistem mudharabah adalah karena adanya peran ganda mudharib, yaitu sebagai wakil sekaligus mitra mudharib. Adalah wakil pemilik dana dari setiap transaksi yang ia lakukan, dan ia menjadi mitra pemilik dana ketika ada keuntungan. Nisbah mudharabah dalam asuransi syariah merupakan jumlah yang didapat sebagai kelebihan modal. Syarat-syarat nisbah adalah yang pertama, harus adanya keuntungan dibagi oleh kedua pihak. Proporsi keuntungan harus diketahui kedua belah pihak pada waktu mengadakan akad, misalnya 70/30 atau 60/40. Nisbah dapat dilakukan dari waktu ke waktu. Kedua belah pihak harus menyepakati biaya-biaya yang tanggung kedua belah pihak. Beberapa hal penting yang diperhatikan mudharib dan sahibul mal. Yang pertama, nisbah diberikan secara profesional dan tidak dapat diberikan atau sekaligus dengan jumlah yang pasti kepada pemilik modal. Yang kedua, sahibul mal tidak bertanggung jawab
bila terjadi kerugian di luar modal yang telah diberikan. Mudarib tidak turut menanggung kerugian kecuali kerugian waktu dan tenaga mekanisme. Akad mudharabah bermula dari seorang partisipan peserta memberikan kontribusi berupa premi kepada perusahaan asuransi, dimasukkan ke dalam rekening khusus yaitu takaful account. Untuk kemudian dana tersebut diinvestasikan melalui lembaga investasi syariah. Hasil investasi dimasukkan kembali ke takaful account yang digunakan apabila terdapat surplus setelah dikurangi dengan reasuransi, bayaran klaim dan operasional, maka surplus akan dibagikan kepada peserta perusahaan dengan menggunakan nisbah bagi hasil yang ditentukan apabila takaful account mengalami defisit. Maka dilakukan kardasan oleh perusahaan dengan mengambil dana cadangan dari rekening perusahaan, sedangkan pembayaran klaim seorang partisipan diambil dari takaful account. Modal yang masuk dalam asuransi syariah adalah premi dari peserta yang dibayarkan kepada perusahaan, di mana perusahaan sebagai pemegang amanah terhadap modal yang diterimanya dari sahibul mal, maka akan mengolah atau menginvestasikan sesuai dengan ketentuan syariah sebagaimana telah ditentukan dalam keputusan DLJK nomor 499 LK 2000 tentang jenis penilaian pembatasan investasi perusahaan dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah terhadap hasil investasi. Apabila mengalami keuntungan akan dibagikan kepada peserta dan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dari awal. Contoh nisbah bagi hasil yang berlaku PT Takaful Indonesia adalah yang pertama, produk untuk program pendidikan 70/30 yaitu 70% untuk peserta dan 30% untuk perusahaan. Produk untuk program investasi 40/60 yaitu 40% untuk peserta dan 60% untuk perusahaan. Intinya produk untuk program kesehatan 60/40 yaitu 60% untuk peserta dan 40% untuk perusahaan. Produk untuk program unit link atau takafuling alia tidak ada nisbah bagi hasil karena seluruh keuntungan maupun kerugian 100% untuk peserta, dan tidak ada bagi hasil investasi karena dalam mengolah dananya menggunakan akad wakalah bil ujrah. Akad wakalah bil ujrah. Wakalah berarti penyerahan, pengundasian atau pemberian mandat. Dalam bahasa Arab merupakan pelimpahan wewenang atau kuasa melaksanakan sesuatu atas nama pihak pertama sepenuhnya oleh pihak pertama. Dalam hal ini pihak kedua melaksanakan sesuatu sebatas kuasa. Apabila kuasa itu telah dilaksanakan, disyaratkan akad wakalah dapat dilihat pada asuransi umum dalam mekanisme pengelolaan dananya menggunakan akad wakalah. Premi tertanggung yang terkumpul sebagai dana tabaruk diserahkan kepada perusahaan asuransi sebagai pengelola melalui akad wakalah, dan selanjutnya perusahaan asuransi terhadap perusahaan reasuransi menggunakan akad tabaduli antara peserta dan perusahaan asuransi. Akan terjadi bagi hasil di manakala dalam operasional terdapat keuntungan atau surplus. Akad wakalah ujrah merupakan perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dengan pihak lain di mana memberikan amanah, di mana salah satu pihak memberikan amanah dan pihak lain menerima amanah melakukan perbuatan yang telah ditentukan dengan memberikan ujrah atau jasa yang telah dilakukan. Mekanisme akad wakalah secara sederhana dalam praktek asuransi syariah antara perusahaan asuransi dengan peserta asuransi syariah adalah peserta memberikan kontribusi atau fee kepada perusahaan. Kemudian apabila perusahaan menerima fee, maka fee yang diterima dalam masuk dalam rekening perusahaan yang dipisahkan dari kontribusi, sedangkan kontribusi akan sehingga menghasilkan keuntungan. Yang mana kontribusi dan keuntungan ini akan dimasukkan ke dalam rekening tertentu. Setelah dikurang, maka apabila mendapatkan surplus itu akan dibagikan pada peserta. Akad wakalah bil ujrah ini juga digunakan dalam hubungan kerjasama antara perusahaan dengan perusahaan asuransi lainnya. Adapun konsep besar akad wakalah bil ujrah asuransi akad wakalah bil ujrah adalah akad pemberi kekuasaan kepada perusahaan asuransi untuk mengolah dana peserta. Peserta bertindak sebagai pemberi kuasa pada perusahaan untuk mengolah dananya berupa premi yang telah disetorkan dana investasi. Premi atau kontribusi yang dibayar peserta asuransi tidak serta menjadi pendapatan perusahaan. Premi tersebut diakumulasikan untuk membagi risiko yang timbul di antara asuransi tabaruk fund.
Premi atau kontribusi yang dibayarkan peserta memiliki komposisi. Peranan perusahaan asuransi terbatas pada peran underwriter, kolektor, dan claim payer. Setiap surplus operasi atau defisit operasi merupakan tanggung jawab peserta asuransi. Sumber pendapatan perusahaan asuransi berasal dari fee pengelolaan dan bagi hasil akalah wijrah dinyatakan sebagai dalam polis yang telah dikeluarkan PT Takaful Umum, yaitu bahwa akad diberlakukan dalam polis adalah akad wakalah bil ujrah. Akad wadiyah dapat diartikan dengan meninggalkan atau meletakkan sesuatu pada orang lain dipelihara atau dijaga. Amanah yaitu prinsip harta dititipkan, tidak boleh dimanfaatkan oleh orang yang dititipi. Dewan Pengawas Syariah Nasional Asuransi Musyarakah menyandang status akad musyarakah dalam bentuk kerjasama dilansir oleh prinsip musyarakah. Transaksi musyarakah dilansir adanya penginian pribadi, mereka bekerja sama. Contoh perjanjian dengan akad musyarakah dengan PT Takaful Indonesia. Akad mudharabah musyarakah. Akad mudharabah musyarakah perpaduan antara mudharabah dan musyarakah dalam mengolah dana. Selanjutnya, akad mudharabah musyarakah digunakan PT Takaful Indonesia. Ini mengandung pengertian peserta memberikan amanah kepada PT Indonesia, peserta menyetujui hasil investasi dengan nisbah sesuai dengan ketentuan yang diberlakukannya. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.